Dan ini nanti bisa sebagai promosi bahwa di Gresik ini bau-membaunya ini bisa untuk contoh lagi Jawa Timur, Bapak. Dan mungkin contoh Indonesia saya kira contoh Indonesia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore yang terhormat Bapak Kakanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Bapak Insinyur Haji Jonahar, Magister Ekonomi Development. Selamat datang Pak di podcast kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Iya, terima kasih Pak Kakan. Selamat datang Bapak Bupati Gresik, Bapak Dr. Insinyur Haji Sambari Halim Radianto, Sarjana Teknik Magister Sains. Selamat datang Pak di podcast KPKG, Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik. Terima kasih Pak Asep yang bawa rekso ATR BPN Kabupaten Gresik. Terima kasih. Podcast ini sengaja Pak Bupati kita ciptakan sebagai sarana dan prasarana dalam rangka kalau di pusat itu ada Pusdatin, maka di sini adalah menjadi pusat data pertanahannya, informasi baik ke masyarakat maupun laporan kepada pimpinan akan dilakukan di sini. Ini sebagai sentra kegiatan untuk menyampaikan kepada masyarakat perubahan-perubahan apa saja yang ada di Kabupaten Gresik, akan melaporkan kepada halayak masyarakat umum nanti melalui YouTube dan lain sebagainya. Hari ini sungguh sangat bahagia kami di Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik kedatangan tamu-tamu istimewa Bapak Kakanwil, Pak Jonahar sama Bapak Bupati. Dan ini yang pertama kali di launching Pak. Ini tanggal 24 September 2020 jam 14.00. Terima kasih Pak. Baik, pada kesempatan pertama silakan Pak Sambari dengan kedatangan hari ini di dalam rangka UPA. Nanti sebentar lagi kita akan ke pemerintah daerah lantai 4 mengadakan persiapan terkait dengan Trijua. Menurut pandangan Pak Bupati seperti apa situasi kondisi pelayanan BPN di Gresik selama ini? Silakan Bapak. Baik Pak Asep, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati, kita banggakan Bapak Kankawil Jawa Timur yang lagi gres. Dan ini mungkin kabupaten yang pertama yang dikunjungi beliau. Ketiga Pak, ketiga. Yang ketiga, wah bagus juga yang ketiga Pak Asep. Atas nama pemerintah Kabupaten Gresik menyampaikan ahlan wa sahlan, sugeng rawuh. Selamat datang di Kabupaten Gresik. Yang pertama bagi kami, yang pertama bagi Bapak Kakanwil yang baru ini untuk hadir di Kabupaten Gresik. Mudah-mudahan kehadiran beliau membawa berkah untuk kita semua, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dan Indonesia pada umumnya. Kemudian pada hari ini saya dengan rasa syukur, merasa bahagia karena hari ini adalah hari ulang tahun ATR BPN yang ke-60. Mudah-mudahan dengan usia yang sudah setengah abad lebih ini, ATR Agraria di Indonesia tentunya, di seluruh kabupaten dan seluruh provinsi bisa terus membangun, memajukan kabupatennya masing-masing, terutama di dalam masalah pendataan tanah. Mudah-mudahan
terus dan terus, sehingga program pemerintah pusat dengan waktu yang sudah ditentukan tidak sampai dengan waktu terakhir masalah penyelesaian masalah tanah itu bisa selesai. Terima kasih Pak Bupati. Pak Kakanwil, tentunya ini adalah kabupaten ketiga yang Bapak kunjungi. Bapak sangat energik, Bapak sangat luar biasa, malah bisa menjadi role model buat kami Pak Kakanwil. Terima kasih memberikan spirit, dorongan kepada kami. Jadi Bapak tidak mengenal lelah dari Bojonegoro, terus sekarang ke Gresik, lakukan ke Polda, ke Jatim, dan memang luar biasa. Mudah-mudahan Bapak sehat, Pak. Nah, kira-kira ke Gresik itu untuk Trijuang gimana menurut Bapak, persiapannya dan lain sebagainya untuk pelaksanaan Trijuang? Silakan Bapak. Ya, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT, yang mana hanya dengan rahmat dan ridhonya maka pada siang hari ini kita bisa sama-sama siaran di Cafe KG. Yang kami hormati, kami banggakan, kami cintai Bapak Bupati Gresik. Saya sangat terharu dan terkejut. Saya sudah menjadi Kakanwil Sulawesi Tengah 10 bulan, Kakanwil Jawa Tengah 2 tahun 1 bulan, dan Kakanwil Jawa Timur ini sudah dari tanggal 14 September kemarin. Baru kali ini saya disambut Pak Bupati ada di kantor pertanahan. Itu luar biasa, tepuk tangan itu. Saya bayangkan sudah 3 tahun jadi Kakanwil, baru kali ini seorang bupati dengan kepala kantor menyambut kami di pintu masuk. Itu saya kira surprise betul dari kami, dan tentunya untuk ini para kepala kantor se-Jawa Timur, justru se-Indonesia bila perlu, itu sebagai contoh yang sangat terharu saya. Berarti hubungan Pak Bupati dengan Pak Kepala Kantor ini pasti sangat luar biasa akrabnya, dan pasti saling bantu-membantu. Nah, untuk itu pertama kami ucapkan selamat atas KPKG ya, yang pada siang hari ini diawali dengan Pak Bupati dan saya untuk launching ini Pak, launching, sehingga selamat. Yang kedua, kami memang ditempatkan di Jawa Timur, Bapak Bupati dan seluruh masyarakat di Jawa Timur. Kami ditempatkan oleh Bapak Menteri untuk membangun database pertanahan berbasis bidang dan berbasis desa dan kelurahan. Untuk mewujudkan itu tidak mudah Bapak, tapi dahulu orang berjuang untuk merebut kemerdekaan, tetapi sekarang kita berjuang untuk mengisi kemerdekaan, mensejahterakan masyarakat, dan supaya negara itu hadir menata pertanahan. Apalagi hari ini hari ulang tahun agraria dan tata ruang yang ke-60, maka di Jawa Timur mudah-mudahan besok akan diluncurkan oleh Bapak Menteri di Gubernuran, ada di Gerahadi ya, Gerahadi Gubernuran, untuk peluncuran Trijuang se-Jawa Timur. Seluruh kepala kantor bupati se-Jawa Timur akan diluncurkan di sana. Nah, apa maksud dan tujuannya? Maksud dan tujuannya adalah Trijuang itu terdiri dari 3. Tri, juang artinya perjuangan. Jadi 3 itu adalah unsur dari kabupaten, tentunya yang dipimpin oleh Bapak Bupati. Terus di Trijuang kedua adalah untuk di kantor pertanahan. Kalau di sini ya dipimpin oleh Bapak Asep. Terus yang ketiga adalah unsur dari desa atau kelurahan, tentunya dipimpin oleh Bapak Kepala Desa atau Bapak Lurah. Di dalam di dalam program tersebut, setiap desa atau setiap kelurahan itu nanti ada pengampunya. Pengampu itu artinya apa ya? Ada yang membawahi. Jadi misalnya di sini ada desa A atau desa B. Desa A itu nanti dari kantor bupati mengirim 1 orang sebagai pengampu desa tersebut. Terus dari desa juga mengirim 1 orang, dari kantor BPN juga mengirim 1 orang.
artinya setiap desa itu ada pengampunya. Tetapi karena kabupaten ini orangnya sedikit, mungkin 5 desa bisa diampu oleh 1 orang. Tapi yang jelas di setiap desa itu ada yang bertanggung jawab. Nah ini nanti bisa di SK-kan, yang meng-SK-kan bisa Pak Bupati, bisa Pak Kepala Kantor, tergantung kesepakatan. Monggo di SK-kan. Nah setelah itu baru kita sama-sama bergerak, berjuang untuk mengumpulkan semua data, baik yang sudah bersertifikat ataupun yang belum. Zaman dulu yang sudah bersertifikat itu tidak gampang memetakan di atas citra satelit resolusi tinggi. Di Gresik pasti sudah ada. Ketika kita susut Pak Bupati, itu ternyata ada beberapa sertifikat yang kita tidak bisa menempatkan di dalam peta tersebut. Kita ambil dari data KKP kita, mungkin dari Pak Bupati ada peta NJOP, peta BBB, peta Persil dan sebagainya. Kita plotkan di atas peta resolusi citra satelit resolusi tinggi. Setelah itu baru ternyata pengalaman kita ternyata kesulitan. Nah kesulitan ini kalau tidak dibantu oleh aparat desa, kalau aparat kelurahan atau sampai dengan RT sampai dengan Duko, itu kita takut bahwa yang kita plotting itu di kelak kemudian masih salah lagi. Makanya dengan adanya Trijuang ini, harapan kami, perjuangan kita ini, bidang-bidang tanah tadi betul-betul pada posisinya. Sedangkan yang belum bersertifikat di data sekalian, yang bersertifikat yang sudah pernah terbit di data dimasukkan peta citra satelit resolusi tinggi, kalau kita bingung minta bantuan desa, kelurahan, setelah mapan pada posisinya, yang lain yang belum bersertifikat langsung didata. Amir, Hasan, Abu dan sebagainya didata, disertifikatkan melalui PTSL, sehingga satu desa itu semuanya terdata, dimasukkan ke dalam satu peta. Yang belum diukur, baik masjid, baik saluran air, jalan, kolam dan sebagainya, semua didata, sehingga orang melempar batu jatuh ke tanah itu, kalau ditanya tanahnya siapa? Oh ini tanahnya B, oh ini tanahnya Hasan, oh ini jatuh ke tanah negara, masih pengelolaan Pak Bupati yang akan mengatur. Nah begitu. Jadi tidak ada satu tanah pun yang tidak tergambar di dalam peta citra satelit resolusi tinggi itu. Nah nanti kalau seandainya sudah tergambar satu desa itu, datanya Pak Bupati selalu dapat, desa selalu dapat. Cuman namanya itu memang tidak kita kasih karena nanti ada rahasia negara. Misalkan Pak Bupati atau saya atau Pak Kepala Kantor ini punya tanah bidangnya banyak, nanti tidak bagus. Jadi untuk nama masih kita tidak kasih, tetapi penggunaannya, tata ruangnya, kemiringan tanahnya, luasnya berapa, nomor induknya berapa. Nah ke depan nomor induk bidang yang ada di peta Trijuang tadi sama dengan NOP yang ada di yang ada di kabupaten. Nah biasanya pengalaman kami di Jawa Tengah itu setelah didata itu bidang tanahnya itu melebihi dari NOP. Kebanyakan hampir kalau di desa A itu bisa 5.000 bidang, ternyata hampir 5.500 atau 5.700. Sehingga otomatis pajaknya itu langsung naik PBB-nya karena ada pajak yang kemarin tidak terrekod. Nah, yang kedua, nanti ke depan nilai tanahnya juga tidak berbasis zona. Kalau sekarang ini Pak Bupati, daerah sini zonanya sekian, nilainya sekian. Nanti tidak. Nanti ke depan satu bidang tanah nilainya ya ada A, B, C, D, semuanya bidang-bidang itu punya nilai. Di Malaysia itu walaupun negaranya juga, belajar dulu kepada Indonesia. Saya ingat waktu sekitar tahun 87, 88 itu banyak belajar di teknik geodesi UGM Pak. Saya kebetulan alumni sana. Banyak belajar kepada kita. Tapi sekarang mereka lebih maju. Setiap bidang tanah itu sudah ada nilainya. Sehingga kalau ada pengadaan tanah dan sebagainya itu bidangnya itu sudah tidak dinilai lagi. Yang dinilai adalah unsur ekonominya, propertinya. Tapi kalau yang bidang tanahnya tidak. Nah ini harapan kami di Gresik ini hari ini sudah dikumpulkan oleh Bapak Bupati sama Pak Asep. Nanti mungkin kami akan menindaklanjuti dengan bicara langsung dengan para kepala desa dan camat ada ya, camat, sehingga nanti mungkin Gresik ini insya Allah kayaknya lebih siap dari saya melihat hubungannya Pak Bupati sama Pak Kepala Kantor ini
saya harapkan nanti Gresik sebagai termasuk percontohan untuk Jawa Timur untuk percontohan Trijuang, sehingga walaupun besok di launching secara bersama-sama, tetapi kami akan melihat mana yang dampak percepatan hasil dari Trijuang itu mana yang lebih cepat. Nah, di Jawa Timur di tahun 2021 program untuk sertifikasi lebih banyak daripada peta bidang. Peta bidang kalau nggak salah cuma sekitar 4.000, 6.000 kalau nggak salah. Apa 6 itu berapa itu ya? Pokoknya yang jelas peta SHAT lebih banyak daripada peta bidang. Nah, ini kalau kita tidak minta bantuan desa, tidak minta bantuan kelurahan, mana-mana yang kemarin K3, K31, K32, K33 tidak didata, nanti kita akan kelabaan. Pasti kita akan bingung bagaimana menetapkan lokasi supaya SHAT-nya berhasil, karena kalau nggak salah 600.000 ya Mas. Terus tapi anunya SHAT-nya lebih tinggi, 1 juta lebih kalau nggak salah. Jadi sehingga kita harus bekerja keras untuk mencari calon-calon sertifikat yang kemarin sudah kita ukur. Tanpa bantuan desa ini kita akan kesulitan. Justru Trijuang ini hadir untuk kita bersama-sama mencari data-data yang mana akan disertifikatkan di tahun 2021. Nah, kalau nanti sebentar kita akan ketemu sama para kepala desa, nanti program ini akan kami sampaikan secara lebih lanjut secara langsung. Nah, saya kira-kira gitu Pak Asep dan Pak Bupati, yang kira-kira apa kami ditugaskan oleh Bapak Menteri di Jawa Timur. Nah, baik, luar biasa sekali Pak Kakanwil ini Pak Haji Jonar itu. Setelah mendengar kita paparan dari Pak Kanwil, nah, kira-kira gimana nih peran pemerintah Kabupaten Gresik ini? Tentu Pak Asep, apa yang dikatakan dengan Trijuang itu kan sudah pasti dan itu harga mati, tidak bisa ditawar, karena 3 sudut yang beraturan itu, satu sudut yang tidak berfungsi pasti akan ganjil, tidak berhasil. Maka pemerintah Kabupaten Gresik pasti apa yang menjadi program pemerintah ini harus dan pasti kita laksanakan. Wah, luar biasa. Tepuk tangan teman-teman. Iya, ini Pak Bupati siap mensukseskan, mendukung Trijuangnya. Terakhir Pak Kakanwil, kalau melihat potensi di Gresik kan hari ini walaupun belum di launching, otomatis melakukan persiapan Trijuang. Iya. Di Gresik itu Pak Bupati telah mempersiapkan menghadirkan 2 camat. Iya. 47 desa. Luar biasa 47. Bidangannya kurang lebih ada sekitar 50.000. 50.000 bidang. Iya. Malah Pak Bupati sudah menginstruksikan ke camat-camat tadi pagi itu untuk mempersiapkan. Malah ada beberapa kepala desa yang dengan sukarela meminjamkan rumahnya untuk biasa. jadi base camp. Iya. Termasuk dari Dinas Pertanahan. Nanti kita ada rapat, ada transportasi, itu Dinas Pertanahan yang akan membiayai. Dinas Pertanahan Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik. Trijuang ini. Iya. Kemarin saya silaturahmi ke Kepala Dinas PPKAD, malah mau menganggarkan juga. Nah, termasuk di sini Pak Bupati, Pak Kakanwil, para perusahaan akan ikut juga. Luar biasa. Akan ikut juga berpartisipasi. Ada satu desa menjadi desa lengkap, tetapi akan dibiayai oleh beberapa perusahaan. Hebat. Kalau melihat cerita seperti ini, gimana harapan Pak Kakanwil untuk Gresik ini? Luar biasa. Saya pertama tepuk tangan untuk Pak Bupati dulu teman-teman. Ini luar biasa. Jadi sudah dikumpulkan sampai ada yang kepala desa yang akan dengan ikhlas untuk base campnya digunakan. Ini kalau ya mudah-mudahan ini nanti akan kami sampaikan kepada Bapak Menteri. Jadi Gresik, luar biasa sekali. Kapan di Jawa Tengah itu Pak Menteri itu sampai mengunjungi ke desa, waktu itu di Kabupaten Semarang bersama kami. Kalau seandainya tidak ada COVID, saya kira Pak Menteri akan bangga sekali bisa mengunjungi yang namanya camp yang digunakan tadi.
Karena saya tahu persis Pak, beliau sangat suka kalau yang namanya ada greget dari masyarakat, apalagi sekarang ada dari perusahaan juga ingin membantu satu desa. Wah, ini benar-benar surprise betul saya sebagai Kak Kanwil Jawa Timur, Kak Kanwil yang yang hari ini sangat bahagia sekali mendengar bagaimana masyarakat, desa, Pak Bupati, perusahaan bahu-membahu untuk mewujudkan peta berbasis bidang, berbasis desa, berbasis kelurahan. Saya yakin di Gresik ini akan cepat selesai dan cepat bahu-membahu sehingga akan segera nampak hasilnya, dan ini nanti bisa sebagai promosi bahwa di Gresik ini bahu-membahunya ini bisa untuk contoh lagi Jawa Timur, Bapak. Dan mungkin contoh Indonesia, saya kira contoh Indonesia. Iya. Pak Kak Kanwil, Pak Bupati, sebetulnya kita masih asik ini untuk ngobrol lebih lanjut, tetapi kan kita ditunggu oleh para kepala desa, oleh Pak Camat. Mungkin terakhir dari Pak Bupati, apa harapan-harapan untuk kita semua, baik BPN, masyarakat, dalam rangka program strategis nasional yang ada di ATR BPN ini? Ya, Pak Asep ini luar biasa, Pak Kepala Kanwil. Betul Pak, betul. Jadi kelihatannya lama juga untuk studi di bidang protokol, di bidang shooting menyouting rekaman ini luar biasa kan begitu. Begini Pak Asep, satu modal utama untuk mencapai suatu keberhasilan itu adalah kebersamaan. Yes. Tanpa kebersamaan tidak bisa. Insya Allah Gresik dengan Trijuang pasti kebersamaan itu akan bisa terbangun dengan baik. Silakan Pak Kak Kanwil. Ya. Betul, saya menegaskan apa yang disampaikan Bapak Bupati closingnya. Kemarin kita sama-sama ke Demak. Di sana ada satu kata yang bagus, Pak. Kita tidak membentuk Superman, tapi kita membentuk super team. Nah, super team ini persis seperti yang disampaikan Bapak Bupati. Jadi Gresik super timnya super tim yang jempol, Pak. Jempol betul super timnya. Ya, itu saja, Pak. Terima kasih Bapak Kak Kanwil, Pak Insinyur Janahar. Terima kasih Bapak Dr. Sambari yang telah menyempatkan waktu untuk bincang-bincang. Lain kali kita ulang lagi, Pak. Insya Allah. Insya Allah. Dan Pak Kak Kanwil ini kita akan terus, nanti akan ada narasumbernya Pak Kapolres, mungkin bagus. Bagaimana perannya beliau di dalam mendukung, mensukseskan program strategis nasional yang ada di bidang pertanahan, Pak Kajari, nanti camat, lurah, ya termasuk nanti ada yang lain juga kita akan sampaikan, termasuk kita akan bangun mengenai layanan online. Tadi juga KPP sudah siap. Minggu depan kita akan melakukan perjanjian kerjasama dengan kantor pajak Pratama, baik itu yang di utara maupun di selatan. Itu semua tentunya kita karena cinta kepada masyarakat, tentunya kita ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Yeah. Hanya orang baiklah yang mampu memberikan kebaikan untuk sesama. Kita laksanakan dengan melayani, dengan profesional, dengan terpercaya. Terima kasih semuanya, terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Bupati, Pak Kak Kanwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.